Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 11 Oktober 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Sungguh kami rindu mendengarnya. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, berjelaslah di dalam hati kami. Hikmat kebijaksanaan yang asalnya daripada-Mu Tuhan akan memampukan kami untuk memahaminya. Kami telah sedia, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak lembu emas. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu.
Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu, diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami,' sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa. Dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Terhukum karena melanggar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan dengan berbagai aktivitas sosial sangat terkait dengan aturan, pelanggaran, dan hukuman. Dan sudah dapat dipastikan bahwa setiap orang pernah mendapatkan hukuman akibat pelanggarannya, atau memberikan hukuman kepada orang yang dianggap melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran aturan, dan lain sebagainya. Pembacaan kita menyaksikan bagaimana Musa sangat marah
ketika ia turun dari gunung dan menyaksikan sorak-sorai umat yang menyembah berhala, menyembah lembu, patung lembu emas. Karena itulah ia mengambil patung tersebut lalu membakar dan menggiling patung berhala itu, serta menyuruh umat Israel meminumnya setelah dicampur dengan air, sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung perbuatan dosa-dosa mereka atas pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, membuat ilah lain melewati patung lembu emas itu. Musa menegur Harun yang begitu mudah berkompromi dengan mengikuti kehendak dan keinginan umat Israel membuat patung untuk disembah sebagai Allah. Akibatnya, Musa menantang mereka untuk memihak kepada Tuhan. Lalu tampillah suku Lewi yang memihak Tuhan dan melenyapkan kaum sebangsa yang memberontak melawan Dia. Walaupun Musa telah bertindak keras, walaupun Musa dengan tegas bertindak kepada orang Israel yang telah berdosa itu, tetapi ia tetap memiliki hati yang penuh belas kasihan, sehingga ia rela berkurban demi umat Israel mendapat pengampunan Tuhan. Di ayatnya yang ke-32, ketika ia datang kepada Tuhan, bernegosiasi dengan Tuhan agar supaya umat yang telah jatuh ini dapat pengampunan dari Allah. Walaupun Musa telah menghukum bangsa Israel karena pelanggaran mereka, akan tetapi akhirnya ia memohon pengampunan kepada Tuhan untuk mengampuni dosa umat Israel. Musa tidak membiarkan mereka tetap terhukum. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa, atas segala pelanggaran kita, atas segala kesalahan kita, di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan dosa sehingga kita beroleh keselamatan. Yesus telah menyatakan pengampunannya atas kehidupan kita, sehingga kita pun harus sadar dan segera berbalik kepada Tuhan, menyesali dosa-dosa kita, lalu berbalik, bertobat dan datang kepadanya. Tidak lagi melanggar perintah Tuhan. Amin. Panggil aku Tuhan, ku datang pada
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat, mari berdoa. Kembali kami dalam syukur dan pujian datang kepadamu Tuhan pada malam ini. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ketika malam ini kembali kami diperjumpakan lewat rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Ketika firman-Mu boleh menyapa kami. Ketika kami terus-menerus diingatkan, terus-menerus ditegur, tetapi juga terus-menerus dihibur dan dikuatkan. Terima kasih, ya Bapa. Mari Roh Kudus Engkau memperjelas lebih jauh apa yang telah kami baca malam ini. Sehingga menjalani hidup ini kami boleh tetap taat kepadamu, mengikuti setiap kehendak-Mu dalam setiap bentuk aturan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa, berkatilah keluarga kami, baik yang ada di kota ini maupun di kota-kota lain. Beri hikmat-Mu, beri kesehatan dan kekuatan. Jauhkanlah kami semua dari berbagai mara bahaya, dari sakit penyakit termasuk virus corona, dari berbagai bentuk kuasa kegelapan kuasa iblis, agar supaya kami tetap kuat sehat, boleh menjalani anugerah hidup yang Tuhan beri bagi kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur melalui rehat dan doa malam ini. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dijangkau dimanapun mereka berada. Tuhan, teruslah Engkau melawat mereka dalam berbagai bentuk. Dan syukur kepadamu untuk mereka yang memberi diri melalui multimedia di jemaat ini. Sehingga penjangkauan lewat program ini bagi mereka berada dimanapun akan semakin nyata. Mari berkati Tuhan saudara-saudara kami yang begitu setia dalam jerih lelah mereka, memberi diri mereka dalam pelayanan ini secara volunteer. Kiranya persembahan mereka lewat pelayanan ini, lewat talenta yang mereka miliki, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Mari mempercukupkan segala kebutuhan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Malam ini kami berdoa agar supaya Tuhan Engkau terus melawat keluarga-keluarga kami yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bersuka cita Tuhan sempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka. Secara khusus bagi mereka yang berulang tahun hari ini dan yang berulang tahun pernikahan, berkati Tuhan, kiranya sukacita dan syukur mereka boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Buka tingkap langit berkat-Mu dalam kehidupan mereka dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh duduk sehidangan dengan Engkau melalui perjamuan kudus sedunia langsung dari gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Terima kasih bahwa anak-anak kami boleh diteguhkan dalam CD pada hari ini juga. Kiranya iman mereka tetap kokoh teguh di dalam Tuhan, di dalam menjalani masa muda mereka, baik mereka yang sementara berjuang di bangku studi,
baik mereka yang sudah boleh bekerja, baik mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan, peliharakan anak-anak kami ini di masa muda mereka. Kiranya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pelayanan majelis gerejamu di jemaat ini. Kami berdoa berkatilah para hamba-Mu, pendeta, penatua, dan diaken, para pengurus organisasi intra gerejawi. Kami berdoa untuk persidangan sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada bulan ini Tuhan. Mari memberkati mereka Bapa. Kiranya pelayanan mereka juga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Memberkati anak-anak sekolah minggu di rumah-rumah mereka, memberkati ayah dan ibu dalam pendampingan mereka untuk anak-anak kami ini. Tuhan, berkati anak-anak kami dalam proses penyelesaian studi mereka, dalam belajar mereka secara daring. Tuhan, berkati. Terus membuka jalan bagi mereka yang mencari pekerjaan, menunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka yang merindukan pendamping hidup. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang bagi keluarga mereka lewat pekerjaan yang mereka geluti, lewat usaha yang mereka lakoni. Terkhusus bagi mereka dalam karir dan pekerjaan mereka. Bapa, buka jalan bagi mereka Tuhan. Kami tidak punya koneksi dan kolega, tetapi kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup berperkara atasnya. Biarlah kinerja mereka menjadi patokan dalam karir mereka. Berkatilah Tuhan, jama para pengambil kebijakan, sehingga oleh kinerja dan pekerjaan serta bakti mereka boleh menjadi pertimbangan bagi atasan, bagi mereka yang berkompeten di dalamnya. Bapa, malam ini kami akan beristirahat. Sebelumnya kami mengucap syukur untuk setiap tangan yang memberi demi pelayanan di jemaat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya ungkapan syukur mereka tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, peliharakan kami malam ini. Kiranya kami boleh beristirahat dalam dekapan kasih Tuhan, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan, sebab sesungguhnya semua terbuka di mata-Mu. Janganlah kiranya Engkau menjauhkan kami dari hadirat-Mu, ya Allah. Ini doa kami Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu, dengar dan jawablah, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jaga
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.